Namun, saat Qin Yichen hendak menggunakan 10.000 teleportasi Taobao untuk membantu, raungan besar tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Pada unicorn di bawah gadis kecil itu, sinar cahaya tiba-tiba naik, dan di atas tanduk tajam di tengah kepalanya, ada kilat putih bersih yang meledak. Hong Lama. Petir ini terlihat jauh lebih kuat daripada keluarga petir, tetapi di bawah petir ini, ruangnya rapuh seperti kertas dan mudah robek. Sua. Dalam sekejap, kekuatan guntur berkecamuk dengan kecepatan mengerikan melawan bayang-bayang darah. Di bawah gemuruh petir ini, penampilan Sui Yeyu juga sedikit berubah. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya untuk sementara, dia memiliki perasaan yang sangat berbahaya saat menghadapi halilintar ini. Namun, yang mengejutkan adalah lelaki tua alam bumi itu tidak buru-buru memblokirnya. Kesempatan yang sangat bagus, Sui Yeyu tidak akan menyerah begitu saja. HMPH. Dengan suara mendengus dingin, sebuah tangan berdarah tiba-tiba bersiul keluar dari bayang-bayang darah, dengan gerakan yang keterlaluan, dengan marah menuju kekuatan putih murni Thunder. Bang! Namun, yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa tangan berdarah itu, seperti tangan Dewa Iblis, dengan mudah ditembus ketika menyentuh kekuatan guntur, dan berubah menjadi kabut darah. Dan kekuatan putih murni Thunder itu hanya meredup selama beberapa menit, dan itu masih gugur dan meledak dengan keras ke arah Blood Yeyu. Melihat adegan ini, ekspresi muram juga muncul di wajah suram Blood Yeyu. Segera, dia tidak berani mempercayakannya, dan tangannya terulur dengan cara yang salah. Tiba-tiba, energi darah di sekujur tubuhnya bersiul seperti lautan darah dalam sekejap mata. Sebuah perisai mengembun di depannya. Bang! Dengan suara gemuruh, kabut darah membengkak, langit dan bumi bergetar. Kekuatan putih murni dari guntur terus-menerus merobek kabut darah yang tak ada habisnya. Tetapi akan menembus kepingan pada kesempatan perisai. Kekuatannya akhirnya lenyap. Unicorn ini tidak biasa. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya antara surga dan bumi terkejut. Dari nafas darah Yeyu, dia pasti menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi, dia memiliki satu kekuatan perang. Namun, bahkan bulu daun darah yang begitu kuat sebenarnya sangat dipermalukan oleh unicorn ini. Xiao Mei, baunya sangat busuk, pukul dia. Sementara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya masih terkejut, ketidakpuasan kekanak-kanakan terdengar pelan. Bang! Di wajah unicorn, ada sentuhan ketidakpuasan manusia yang tampaknya sangat tidak puas dengan namanya. Tetapi itu tidak melawan makna gadis kecil itu. Pada unicorn di tengah tengkoraknya, kekuatan guntur memadat lagi, tampaknya bersiap untuk menumpahkan amarah ke Bloodleaf Feather. HMPH, makhluk jahat belaka, berani menyerangnya di depannya. Bulu daun berdarah mendengus dingin, dan kulitnya suram. Di tubuhnya, radon terus mengalir keluar, paksaan yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Mendesis, di hadapan minumannya, ada juga suara mendesis di mulut unicorn, dan di mata jernih itu, ada gelombang kemarahan. Bang! Jika karena amarah, kali ini kekuatan guntur yang meledak dari tanduk tajam yang ditembakkan menjadi lebih kuat. Melihat ini, bulu daun darah juga berteriak dengan marah, dan telapak tangan terbanting. Lonjakan energi darah langsung berubah menjadi naga darah, dan raungan bersiul menuju kekuatan guntur. Jelas, Yeye yang sudah menderita kerugian, sudah berusaha sekuat tenaga saat menghadapi situasi ini lagi. Sua. Pada saat yang sama, mata darah Yeyu memancarkan kilau samar, dan ketika dia bergerak, dia berkedip. Siu. Saat berikutnya, siluet berdarah muncul di atas gadis kecil itu, dan roh kekuatan sihir yang perkasa mengisinya dengan penindasan terhadap gadis kecil itu. Bang! Dengan jatuhnya kekuatan sihir, ruang itu hancur, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar darinya. Sial, ini sangat cepat. Melihat akibatnya pecah, hati darah Yeyu juga ganas, dan saat berikutnya, gelombang berbahaya datang dari belakangnya. Bang! Saat suara keras terdengar, sosok Blood Yeyu terlempar terbalik, dan di belakangnya, siluet unicorn perlahan terungkap. Makhluk jahat. Dengan seluruh kekuatannya, dia masih menderita kerugian secara tidak sengaja, dan penampilan Blood Yeyu menjadi sangat suram. Dengan suara umpatan, energi darah yang mengerikan juga melonjak dari tubuhnya. Keluar. Bang! Bang! Dalam keheranan yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu terus-menerus terhuyung-huyung di udara. Tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik dengan mata yang lebih tajam dapat dengan jelas melihat bahwa dalam konfrontasi ini, Blood Yeyu belum dapat menyentuh tampaknya serangan unicorn. Bahkan serangan oleh unicorn, sangat terkendali. Bahkan bulu daun berdarah yang kuat seperti ini pun malu. Namun, meski telah mendapatkan banyak keuntungan, gadis kecil dan unicorn di bawahnya tidak menyebabkan kerusakan pada Bloodleaf Feather. Meski yang terakhir malu, nafas di tubuhnya tidak sedikit lemah. Kecenderungan. HMPH, aku tidak akan melawanmu. Di bawah keterikatan ini, setelah beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba bergumam, dan sosoknya kembali ke posisi semula.
Apakah kamu lemah? Melihat pemandangan ini, mata Sui Yeyu sedikit terpana, dan ada ekstasi rahasia di hatinya. Tetapi dia juga sedikit bingung, karena unicorn itu masih terlihat penuh energi, tanpa kelelahan. Kakek, pukul dia. Saat Sui Yeyu hendak mengambil kesempatan untuk terus berburu, gadis kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, seperti yang kamu tawar, di mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Atas perintah kasual gadis kecil itu, lelaki tua dari alam bumi itu sangat prihatin. Setelah dengan hormat menurut, matanya tertuju pada bulu-bulu berdarah dari beberapa orang yang babak belur dan kelelahan. Melihat sikap hormatnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Pembangkit tenaga teratas Earth Realm, bahkan jika ditempatkan di spirit raja yang bagus, bukankah seharusnya itu rendah? Eksistensi seperti itu akan sangat patuh pada seorang gadis kecil? Apalagi, gadis dari keluarga kerajaan spirit raja selalu dipimpin oleh yang terakhir. Apa sebenarnya gadis kecil ini?